Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Novita Dwi Lestari, semester 2 dengan NPM 7420120166. Hari ini saya akan mencoba untuk meresponsi mata kuliah hukum pidana dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan ketujuh kali ini hanya membuat responsi bab 1 sampai bab 4. Saya akan mencoba untuk membuka di bab satunya dulu adalah sumber hukum pidana. Hukum adalah mengatur kehidupan manusia atau masyarakat, bisa jadi hari ini berlaku dan nanti tidak berlaku lagi. Bisa saja karena bergantung dengan kehidupan masyarakat saat ini. Menurut Profesor Mulyanto SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda strafrecht, hukum, recht, hukuman. Hukum pidana adalah salah satu cabang dari ilmu hukum yang mempelajari larangan dan keharusan, dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang lebih tajam dari cabang ilmu hukum lainnya. Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian. Hukum pidana material mengendalikan tentang penentuan tindak pidana. Pengaturan hukum pidana material diatur dalam KUHP. Hukum pidana formil mengendalikan tentang penerapan hukum pidana material. Pengaturan hukum pidana formil sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di KUHP. Hukum pidana sampai kapanpun hanya 3 hal yang dipelajari. Yang pertama, perbuatan pidana. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, sanksi pidana. Sanksi pidana akan ada kalau ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini bersifat mutlak. Azas nullum delictum adalah suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini hanya berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan dasar hukumnya ditentukan pada buku 1 pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini bersifat universal atau legalitas, di mana asas yang menekankan hukum pidana sebagai undang-undang haruslah tertulis. Tidak ada tindak pidana tanpa azas kesalahan ditentukan dalam doktrin, artinya pendapat para pakar atau jurisprudensis itu adalah perkembangan ilmu hukum. KUHP itu bagaimana cara berlakunya, di mana dapat diperlakukannya. Kita sering mendengar locus delicti dan locus temporis, tempat dan waktu. Locus temporis berdasarkan asas legalitas atau prinsip legality. Dalam bahasa Latin, asas nu delictum cunahale. Locus delicti, locus Inggris yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi. Terjadinya perbuatan pidana berguna untuk menentukan tempat atau lokasi di mana perkara akan diadili oleh pengadilan yang berwenang sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana berkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut. Bicara hal ini, hukum pidana atau KUHP ini baik berupa KUHP yang umum atau di wilayah NKRI itu terdiri dari darat, laut, dan udara. Kalau berbicara daratan mungkin kita jelas tahu, kalau berbicara udara atau laut itu sulit mencari batasnya. Batas laut di Indonesia namanya zona eksklusif atau ZEE atau 100 mili pada batas air surut, bukan pasat. Ke tengah laut itu 200 mil, ke sana itu laut bebas. Dan untuk mencari tahu batas udara dilihat dari benderanya. Locus temporis berdasarkan asas legalitas atau prinsip legality. Dalam bahasa Latin terkenal dengan adagium legendaris von Verbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevalege poenali. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bahwa suatu perbuatan
tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana pengertian yuridis atau pengetahuan hukum yang berbeda. Dengan kejahatan harus berhati-hati, dengan tidak kejahatan dan tidak pidana berbeda. Kalau berbicara kejahatan, maka itu apa yang dimaksud buku 2 KUHP. Kemudian istilah lainnya mono yang artinya satu, disatukan. Perbuatan pidana, pandangan kedua perbuatan pidana dan tidak pidana itu adalah berbeda, yang membuat terjemahkan KUHP itu perluasan wawasan agar pidana dipandang lebih tinggi. Pengertian tindak pidana menurut pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif, perbuatan kelakuan, perbuatan yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealpaan, niat, maksud, perasaan takut. Unsur ini tidak berlaku harus ada di dalam rumusan delik, mungkin saja ada hanya satu atau dua, mungkin saja terperinci secara jelas, mungkin saja implisit unsur yang terdapat dalam diri pelaku. Kesengajaan atau bahasa lainnya dolus atau bahasa Belandanya opset. Yang kedua niat. Memiliki pengertian yang luas, terdiri dari satu bagian delik, yang kedua elemen, yang ketiga teknik, yang keempat subjek tindak pidana, yang kelima jenis-jenis tindak pidana, yang keenam menurut doktrin. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan kenapa sih perlunya pembaharuan? Alasan diadakan pembaharuan KUHP antara lain, satu, alasan politis. Negara Indonesia telah merdeka, sudah sewajarnya memiliki KUHP yang bersifat nasional, hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, alasan sosiologis, di mana nilai KUHP seperti nilai budaya dan agama ini tidak semua mencerminkan Indonesia. Maka dari itu diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya agama yang dianut di Indonesia. Yang ketiga, alasan praktis. Praktis mengenai bahasa. BVS ini aslinya menggunakan bahasa Belanda. Lalu KUHP yang kita pegang saat ini merupakan terjemahan. Tidak semua orang atau para sarjana hukum di Indonesia menguasai bahasa Belanda secara lancar. Yang keempat, alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas dan nilai yang sifatnya universal serta internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Cara melakukan pembaharuan, yang pertama kriminalisasi. Singkatnya, garis besarnya dengan ciptakan delik baru, menciptakan aturan baru yang awalnya tidak diatur lalu menjadi diatur masuk ke delik pidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS /1965 tentang penodaan agama. Yang kedua dekriminalisasi dengan proses pembaharuan yang awalnya ada menjadi ditiadakan. Yang ketiga, rekriminalisasi suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Yang keempat, depenalisasi suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidana hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi yang lain. Yang kelima, mitigering, proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Metode pembaharuan KUHP, yang satu evolusi, yang kedua kompromis, yang ketiga global. Pembaharuan hukum pidana dan struktur RUU KUHP, perbandingan struktur KUHP dan RUU KUHP, aturan hukum kejahatan pelanggaran. RUU KUHP, aturan umum tindak pidana. Perbedaan KUHP dan RUU KUHP. RUU KUHP tidak mengenal pembedaan istilah kejahatan dan pelanggaran. Terdapat hal baru dalam buku 1 RUU KUHP berupa asas-asas
umum hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun prinsip-prinsip pidana dan pemidanaan. Perkembangan saat ini RUU KUHP masuk prolegnas jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 46 garing DPR RI garing 2019-2020. Misi RUU KUHP rekodifikasi terbuka dan terbatas, demokratisasi, aktualisasi, modernisasi, harmonisasi. Ajaran kausalitas tentang sebab akibat. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materi permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat. Teori conditio sine qua non, teori syarat mutlak dari von Bury. Teori dari von Bury merupakan seorang ahli hukum Jerman. Teori ini tidak membedakan mana faktor syarat yang mana faktor penyebab. Segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Teori ini mudah untuk diterapkan tetapi akan menimbulkan masalah karena terlalu luas untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab. Itu kebaikannya. Kesulitannya adalah teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua, teori individualisasi atau pengujian kausa proxima. Sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Teori ini mengadakan batas antara syarat dengan sebab. Batasnya adalah secara penafsiran dan secara individu mengambil dasar pertimbangan sesudah kejadian atau post factum atau Kreto menentukan akibat dari sekian sebab itu harus dilihat rangkaiannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, teori generalisasi dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari von Kris, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang terlarang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari responsi bab 1 sampai bab 4 mata kuliah hukum pidana. Apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.